Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari bab 7 tentang garis dan sudut. Materi matematika kelas 7 semester 2. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pada saat materi ini berlangsung, kalian dapat memahami materi yang diajarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, materi kali ini ada tentang hubungan antar garis, kedudukan dua garis, membagi garis, serta perbandingan ruas garis. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan persiapkan buku paket dan buku catatan, sehingga pada saat video ini berlangsung, kalian dapat mencatat materi pembelajaran, menulis contoh soal, serta mengerjakan latihan soal yang diberikan. Pengertian garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Jika digambarkan seperti ini. Jadi dia ada tanda panahnya ke kiri dan ke kanan, artinya dia masih bisa memanjang sampai tak hingga. Lalu yang kedua ada sinar garis. Sinar adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Kalau tadi garis itu tidak berpangkal dan tidak berujung, kalau ini ada pangkalnya tapi tidak ada ujungnya. Terlihat dari sini, ini pangkalnya, lalu ini ujungnya sampai tak hingga. Oke, yang ketiga ada ruas garis. Ruas garis adalah kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Jadi dia punya pangkal dan ujung. Pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Yang selama ini kita sebut garis itu ternyata adalah ruas garis. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ada 3. Yang pertama, sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis mempunyai arah kemiringan yang sama. Dapat dilihat di sini dari gambar. Ini ada garis EH dengan garis FG adalah garis-garis yang saling sejajar. Selanjutnya di sini ada garis AE dengan garis BF gitu ya. Dia saling sejajar. Lalu ada juga EF dengan garis GH saling sejajar. Paham ya? Sekarang yang kedua ada berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis mempunyai tepat satu titik persekutuan atau satu titik pertemuan. Contoh dalam kubus ini ada garis EH dan garis EF. Dia bertemu di titik E ini ya. Maka disebut berpotongan garisnya. Penulisannya seperti ini, T terbalik ya. Jadi kita tulis garis EF berpotongan dengan garis EH. Lalu ada lagi garis AB, AB ini ya yang di bawah, berpotongan dengan garis BC. Berpotongannya di titik B. Terus ada lagi garis FG ini dengan garis GH, berpotongan di titik G. Yang ketiga ada berimpitan. Dua garis dikatakan berimpitan jika dua garis mempunyai titik-titik yang sama. Berhimpitan ini dari contoh gambar jam di sini. Biasa kalian melihat jam dinding ya, ketika jam 12, tepat jam 12.00, jarum pendek dan jarum panjang ini berada di garis yang sama. Nah, itu disebut dengan berhimpitan. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Perhatikan gambar 5 segi 4 ABCD dengan tinggi T berikut. Tentukan pasangan garis yang sejajar dan pasangan garis yang berpotongan. Silakan kalian screenshot dulu, lalu setelah di screenshot, kalian dapat mengerjakan di buku catatan. Sekarang kita ke materi berikutnya, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Ini cara-caranya ada di buku
buku paketnya silahkan dilihat halaman 121. Ibu tidak akan menjelaskan karena itu cukup mudah, hanya kalian pahami aja, baca dan sebagainya. Nah, ini bentuk pembagian ruas garis. Jadi di sini ada garis AB, dibagi lagi garisnya menjadi beberapa bagian. Ruas-ruas garis ini sama panjang. AP dengan AP1 itu sama dan seterusnya. Gitu. Sekarang kita ke contoh soal tentang pembagian ruas garis atau perbandingannya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang CQ. Nah, ini dari ruas garis yang tadi ya, yang telah dibagi. Tentukan panjang CQ. CQ itu berarti yang ini ya. Kita melakukannya dengan perbandingan. Atau dapat ditulis seperti ini. Nah, ini ya. PC per CQ. Dia perbandingan. Sama dengan PI per IR. Kita lihat di sini sudah ada nilainya, kita masukkan. PC-nya tadi 2,7 per CQ-nya yang mau kita cari sama dengan PI-nya 3 per IR-nya 4. Lalu kita kali silang. 2,7 dikali 4, CQ dikali 3. Maka dapat hasilnya 10,8 sama dengan 3 CQ. Lalu ini kan 3 CQ itu perkalian, kita bagi. 10,8 dibagi 3, maka hasilnya CQ itu panjangnya 3,6 cm. Sampai sini paham ya? Agar lebih paham lagi, kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Di sini udah ada gambarnya. Tentukan nilai A. A yang ini ya, panjang QM. Oke, sama seperti tadi, kita gunakan perbandingan. Nah, ditulisnya kayak gini. Lalu kita masukkan nilai yang kita ketahui. Di sini ada 6 per 9,6 sama dengan 5 per A, nilai yang mau dicari. Oke, lalu kita kali silang lagi. 6 dikali A, 6 kali A. 9,6 dikali 5. Kayak gini. Lalu hasilnya 6A sama dengan 48. Maka A 48 dibagi 6. Hasilnya A adalah 8 cm. Paham ya? Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Ini beda bentuknya. Perhatikan gambar berikut. Kalau tadi kan kalian membandingkan ruas garis yang satu dengan yang lain ya. Kalau ini membandingkan dengan garis yang saling sejajar. Nih, sejajar. Tentukan nilai X dari gambar berikut. Kalian lihat. Kalau tadi kita membandingkan PS per SR sama dengan TP per TQ. Nah, sekarang kita harus bandingkan dengan yang sejajar ini. Caranya gimana? Kita tulis dulu PS per PR. Jadi, ruas garis yang ini per PR atau keseluruhan ini ditambah sama dengan ST per QR. Nih ya. Garis yang saling sejajar dimulai dari garis yang kecil ke garis yang lebih panjang. Oke, kita tulis nilainya 6 per PR-nya kan ditambah ya, ini berarti 6 tambah 4, 10. 6 per 10 sama dengan 3 per X, nilai yang ingin kita cari. Kita kali silang lagi, jadi 6 kali X, 6X, 10 kali 3, 30 ya. Jadi 6X sama dengan 30. Maka nilai X ini 30 dibagi 6. Ya, benar. Nilai X-nya adalah 5. Biar lebih paham lagi, kita ke soal nomor 4. Di sini ada gambarnya seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan Y. Nilai X dan Y. Nilai X ini ya, dan nilai Y. Nilai X ini adalah salah satu ruas garis yang lain, kalau nilai Y ini adalah garis-garis yang saling sejajar. Kita cari dulu untuk nilai X. Caranya, kayak tadi ya, ini kalau yang dicarinya ruas garis, berarti kita lakukan perbandingan seperti biasa. AD
per DB sama dengan AE per EC. Itu ya. Kita masukkan nilainya, jadi 6 per 4 sama dengan X per 2. Dikali silang ya. Jadi 4X sama dengan 6 dikali 2. 6 dikali 2, 12 ya. Maka X sama dengan 12 dibagi 4. Nilai X-nya adalah 3. Mencari Y. Sekarang untuk nilai Y, perbandingannya berbeda ya, bukan seperti yang tadi, karena ini yang dicari adalah garis-garis yang saling sejajar. Maka kita lakukan perbandingan AD per AB, AB ini ya, sama dengan DE per BC. Nih. Oke, kita masukkan nilainya. AD-nya ini 6 per AB-nya ini 6 tambah 4. Ditambah sama dengan Y ini yang kita cari, per 10. Dikali silang lagi, 6 dikali 10, dan ini 6 tambah 4, 10 ya, 10 dikali Y. Jadi 10Y sama dengan 6 kali 10, atau 10Y sama dengan 60. Maka nilai Y-nya tinggal dibagi, 60 dibagi 10, maka didapat nilai Y-nya adalah 6. X-nya 3, Y-nya 6. Gampang ya? Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa segitiga, jangan dulu panik, kita selesaikan satu persatu. Tentukan nilai X plus Y. X tambah Y, gitu ya. Jawab, kita cari dulu nilai X. Nilai X ini kan ada di segitiga yang ini ya, yang pertama ya. Segitiga ABD ini, maka kita gunakan persamaan yang ini. Karena dia yang diketahuinya itu adalah garis-garis yang sejajar, maka perbandingannya DG per DB, ini ya, DG per DB sama dengan FG per AB. FG per AB-nya ini adalah garis-garis yang sejajar. Kita masukkan nilainya, 8 per DB ini kan 8 tambah X ya, 8 tambah X, kita tulis aja kayak gini. Sama dengan 4 per 7. Oke, kita kali silang. Kita kali satu persatu ya. 4 dikali 8, 32. 4 dikali X, 4X. 8 dikali 7. Oke, kita kalikan dulu ya. 8 kali 7 itu 56. Jadi, di sini ada 32-nya, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi 4X sama dengan 56 dikurang 32. Hasilnya 24. Jadi, X sama dengan 24 dibagi 4. Maka nilai X-nya adalah 6. Oke, sekarang kita mencari nilai Y. Nilai Y-nya ini kalau kita lihat, dia ada di segitiga BCD. Ini ya. Kita gunakan perbandingan yang sudah kita ketahui tadi. X-nya kan 6 ya, kita tulis di sini. Lalu perbandingannya BG per BD, ini ya, ditambah sama dengan EG per CD. Ini garis-garis yang sejajar. Kita masukkan nilainya, 6 per 6 tambah 8 sama dengan Y per 14. Kita kali silang. Ini 6 tambah 8 itu 14 ya. 14 dikali Y, 14Y sama dengan 6 dikali 14. Maka Y sama dengan 6 kali 14 per 14. Nah, kalau udah ada kayak gini kan tinggal dibagi ya. 14 dibagi 14, 1. Maka nilai Y-nya adalah 6. Oke, karena 6 kali 1, 6 ya hasilnya. Nah, yang dicari ini adalah X tambah Y. Maka, X tambah Y sama dengan nilai X-nya tadi 6, ditambah 6 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 12. Oke, cukup sekian contoh soal hari ini. Sekarang kita ke latihan soal. Silakan di screenshot latihan soal ini dan kerjakan di buku catatan kalian. Silakan di screenshot.
Oke, untuk latihan soal yang kedua ini, dia jawabannya desimal ya. Kalian boleh hitung. Materi hari ini selesai, selamat mengerjakan tugas dan latihan soal. Tugasnya ada di Google Classroom, tinggal kalian klik aja dan kerjakan langsung di Google Form. Lalu, latihan soal yang Ibu berikan di slide-slide video, silahkan kerjakan di buku catatannya dan akan ditanyakan pada saat video call. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, tetap aman dan nyaman belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.